God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime store Captain America. I'll have you know I was actually the official Captain America, so... Yeah, for like 2 seconds. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengapa Thunderbolts adalah film MCU terbaik sejak Endgame. Dan ya, kami mengatakan itu dengan sedikit catatan karena No Way Home, Guardians 3, dan Deadpool and Wolverine juga luar biasa. Oh ya, jangan lupa ini adalah spoiler alert. No one here is a hero. We all have things that we regret. Menjadi cerminan meta untuk MCU saat ini. Being a hero, there is no higher calling. Kalau dicermati lebih dalam, Thunderbolts terasa seperti alegori kondisi MCU sekarang, yang belakangan ini banyak mengandalkan nostalgia terhadap para Avengers, mirip seperti Valentina Allegra de Fontaine. Valentina bertingkah seolah-olah dia tahu apa yang sedang ia lakukan, padahal kenyataannya ia hanya mengarang strategi seiring berjalannya waktu. Hal yang sama bisa dikatakan dengan MCU akhir-akhir ini. Seperti Valentina yang tindakannya kini dipertanyakan, kepemimpinan Marvel juga sedang menjadi sorotan dengan banyak penggemar yang mulai kehilangan kepercayaan. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Tidak banyak yang menyangka bahwa Thunderbolts bisa memulihkan kepercayaan itu. Namun, seperti halnya tim utama dalam film yang menyelamatkan New York, film Thunderbolts justru menjadi angin segar yang dibutuhkan Marvel. Apakah kesamaan ini disengaja? Mungkin tidak. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang itu, film ini jadi jauh lebih menarik. I can't think of a worse group of people trying to work together. Ancaman yang nyata. Bahkan di puncak kejayaannya, hanya segelintir antagonis MCU yang benar-benar berkesan. The Void adalah salah satu ancaman paling mengintimidasi dan mudah dikenali dalam seluruh franchise tersebut. I am the Void. Berbeda dengan kebanyakan penjahat super yang mengejar kekuasaan atau balas dendam, The Void tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi. Ia adalah perwujudan dari depresi, sesuatu yang bisa menguasai seseorang hingga tersesat dalam labirin pikiran tergelapnya. You thought you were gonna be some great saviors? You can't even save yourself. Dengan menekankan bahwa kesehatan mental bisa menimpa siapa saja, The Void menyebar di seluruh New York, membuat setiap orang mengalami kembali kenangan terburuk mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun film MCU terasa benar-benar mengancam kehidupan warga sipil, bukan hanya para protagonisnya. Pertarungan klimaks berlangsung secara fisik dan batin saat para pahlawan menghadapi iblis dalam diri mereka masing-masing. Maybe I need to show you. Akhirnya, Valentina dimaksimalkan. Kalau Thunderbolts adalah jawaban MCU untuk Suicide Squad, maka Valentina adalah Amanda Waller-nya. Meski Julia Louis-Dreyfus selalu tampil cemerlang dengan kecerdasannya yang khas, selama ini karakternya terasa tanpa arah sejak debut Valentina di MCU hampir 4 tahun yang lalu. We're not gonna need a Captain America. We're gonna need a US agent. Di The Falcon and the Winter Soldier dan Black Widow, ia hanya muncul sebentar untuk memberikan clue tentang proyek-proyek MCU mendatang. Jika di film-film itu kehadirannya hanya terasa seperti gangguan sejenak, maka di Black Panther Wakanda Forever, kemunculannya malah membuat alur film terasa lambat. I actually dream about that. Thunderbolts akhirnya memaksimalkan potensi Valentina, menjadikannya sosok yang tangguh dan licin, berada di antara kecerdasan, ketidakefisienan, dan improvisasi. Louis-Dreyfus sangat pas untuk memerankan versi Valentina yang haus akan kekuasaan, layaknya Selena Meyer, tapi versi yang lebih gila. Bahkan, ia punya Gary sendiri dalam sosok Mel yang diperankan oleh Geraldine Viswanathan. I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Mengurangi komedi. Salah satu kritik umum terhadap MCU modern adalah dialog yang terlalu banyak bercanda hingga merusak dramanya sendiri. Untungnya Thunderbolts tidak terjebak dalam humor Marvel yang berlebihan. You feel fulfilled? Oh yeah. Yeah, so full. So filled. Bukan berarti Thunderbolts benar-benar serius seperti film-film Snyderverse. Ada beberapa interaksi lucu antar karakter yang kadang berhasil dan kadang tidak. Tapi tidak seperti Thor Love and Thunder atau The Marvels, film ini tidak akan berlama-lama di bagian komedi. Kalau ada lelucon yang tidak lucu, film ini akan cepat berpindah. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Saat Thunderbolts ingin menyelami isu-isu berat yang membayangi para karakternya, film ini tidak ragu untuk masuk ke ranah gelap tanpa harus menyelipkan lelucon paksa.
Nuansanya konsisten dewasa dengan sentuhan ringan yang cukup. This team can be the heroes on the Wheaties box. Aksi yang lebih dewasa. Sama seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thunderbolts memang tidak mendapatkan rating R, tapi bisa dibilang cukup mendekati. Sejak awal, film ini menegaskan bahwa ini akan menjadi film MCU yang lebih kelam. Dengan pendekatan yang lebih kasar, taruhannya pun terasa lebih besar. Bahkan karakter yang mendapat sorotan dalam materi promosi pun bisa saja jadi korban. Meskipun film ini cukup keras, film Thunderbolts tidak bergantung pada kekerasan berdarah secara eksplisit. Stay out of my way. Klimaksnya tidak penuh darah atau adegan sadis, tapi apa yang dilakukan The Void pada manusia jauh lebih mengerikan dan mengganggu. Ada satu adegan melibatkan seorang gadis kecil yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Tambahan lagi, para pembuat film berusaha semaksimal mungkin untuk memakai aksi laga nyata dan efek praktikal. That's not good. Tidak terasa seperti sekedar teaser film berikutnya. Memberi petunjuk tentang film-film mendatang sudah menjadi tradisi MCU sejak awal, tapi belakangan ini kesannya terasa semakin dipaksakan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, subplot Valentina di Wakanda Forever terasa seperti trailer panjang untuk Thunderbolts. You're looking good. I try. The Marvels sampai begitu kekurangan materi menarik hingga trailer terakhirnya malah membocorkan kejutan di mid-credit scene. Lalu ada Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang tidak lebih dari cuplikan panjang untuk Avengers: The Kang Dynasty yang bahkan sekarang sudah dibatalkan. Thunderbolts tetap berfokus pada cerita dan karakternya sendiri tanpa membuang waktu untuk menggiring kita ke film berikutnya. Ya, memang tetap ada adegan post-credit yang mengisyaratkan arah cerita ke depannya. Tapi bahkan tanpa itu pun, film ini tetap memuaskan sebagai sajian yang utuh. This could get messy. No shit. Bukan PR. Keterhubungan antar film memang salah satu keistimewaan dari MCU. Tapi bahkan Kevin Feige sendiri kabarnya mengakui kalau film-film Marvel sekarang mulai terasa seperti PR. Seharusnya Captain America Brave New World bisa menjadi lembaran baru bagi Sam Wilson, tetapi malah berubah menjadi sequel dari The Incredible Hulk, film yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Walaupun Thunderbolts mengumpulkan banyak karakter dari proyek-proyek sebelumnya, kamu tidak perlu tahu seluruh latar belakang mereka untuk bisa menikmati film ini. Everyone here has done bad things. Bahkan jika kamu melewatkan Black Widow, The Falcon and the Winter Soldier, atau Ant-Man and the Wasp, kamu tetap bisa langsung memahami siapa karakter-karakter ini dan apa motivasi mereka. Pengetahuan tambahan memang membantu, tapi tidak wajib karena semuanya ditulis dengan baik. Sama seperti The Suicide Squad versi James Gunn, kamu bisa langsung masuk dan menikmati ceritanya. So what, we all just punch and shoot? Mengangkat karakter pendukung menjadi bintang. Setelah Florence Pugh mencuri perhatian di Black Widow, banyak yang berharap Yelena Belova akan tetap tampil di MCU. Marvel menjawab ekspektasi itu lewat Thunderbolts dengan memberi Yelena peran utama dan kedalaman emosi yang lebih kompleks. Yeah, so? So, someone wants us gone. Tentu saja, setiap karakter mendapat momen untuk bersinar. John Walker dan Avastar mungkin bukan favorit penggemar di awal, tapi di sini mereka terasa jauh lebih utuh. Alexis Shostakov tetap menjadi sumber hiburan, sementara Bucky Barnes akhirnya tampil kuat sebagai pemimpin. Yang paling mengejutkan adalah Bob yang diperankan oleh Louis Pullman yang awalnya diperkirakan hanya sebagai comedic relief. Who are you? I'm Bob. Namun di akhir film, ia justru menjadi karakter yang paling tragis. Setiap anggota Thunderbolts benar-benar punya energi karakter utama. There you are. Now what? Oh, get over yourself. Pemeran yang punya chemistry. Walaupun masing-masing karakter sudah kuat saat berdiri sendiri, mereka paling efektif saat bersama. Ketika daftar pemeran Thunderbolts pertama kali diumumkan, kesannya seperti Marvel sedang mengolah sisa-sisa karakter yang sudah lama terlupakan di dalam kulkas. Tapi ternyata sisa-sisa itu bisa menjadi sajian yang sangat menggugah selera. Justru karena mereka begitu disfungsional, mereka menjadi klop satu sama lain. Thunderbolts bukanlah sekedar tim. Mereka tanpa sengaja berubah menjadi kelompok pendukung yang saling membantu menyembuhkan trauma masing-masing. Look out there where you are.
The past doesn't go away. Dibandingkan dengan tim-tim terbaru MCU, Thunderbolts jelas lebih menonjol. Tidak seperti The Marvels di mana hanya Kamala Khan yang terlihat bersemangat, atau Eternals di mana kita bahkan sulit menyebut satupun kepribadian karakter mereka. I'm sorry. I know. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Membawa MCU ke kedalaman emosi yang lebih dalam. Kita tahu bahwa Deadpool and Wolverine mendapat rating R, tetapi dalam banyak hal, Thunderbolts terasa seperti film MCU yang paling dewasa sejauh ini. Bukan karena kata-kata kasar atau kekerasannya, tetapi karena caranya membahas isu-isu berat seperti kesehatan mental. There is something wrong with me. An emptiness. Thunderbolts memanfaatkan keunggulannya sebagai film superhero dengan menggambarkan trauma secara visual yang cerdas dan menyentuh. Meski karakter-karakternya berada dalam situasi luar biasa, kita semua bisa merasa dekat dengan tema seperti dosa masa lalu, pencarian makna hidup, dan perasaan tenggelam karena merasa ada yang salah di dalam diri kita. So you can either live with it forever, or you can do something about it. Bahkan dengan Infinity Gauntlet pun, kamu tidak bisa sekedar menjentikan jari untuk menghapus perasaan-perasaan ini. Kamu bisa terus lari sampai akhirnya perasaan itu akan menyusul kembali. Atau kamu bisa menghadapinya langsung. Namun akan menjadi lebih baik jika ada tangan yang siap membantu. But we can find a way. Together. Apa pendapatmu tentang film Thunderbolts? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.